Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah meningkatkan akses terhadap berbagai informasi terkait kesehatan. Revolusi era web 1.0 hingga 4.0 menyediakan lingkungan yang lebih partisipatif di mana pengguna dapat mengembangkan dan menyebarkan konten secara online. Saat ini, era digital juga telah menyediakan pondasi teknologi bagi kemunculan berbagai platform, misalnya aplikasi pada perangkat digital mobile, website digital health, yakni pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan, promosi kesehatan, serta berbagai tujuan lain terkait kesehatan yang menggunakan terminologi e-health, m-health, connected health, hingga public health 4.0. Hal tersebut turut membawa perubahan besar di bidang promosi kesehatan. Saat ini, promosi kesehatan digital sepatutnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara lebih optimal. Platform digital menjadi sarana baru untuk melakukan promosi dan komunikasi kesehatan. Tidak hanya sekedar sarana untuk mencari informasi kesehatan, namun juga sarana berintegrasi, misalnya dengan orang lain yang memiliki masalah kesehatan serupa. Selain mendapat informasi tambahan, pengguna juga memperoleh dukungan sosial untuk meningkatkan kualitas kesehatannya. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, di masa pandemi ini, media digital semakin dioptimalkan untuk melakukan berbagai aktivitas, salah satunya kampanye kesehatan pencegahan COVID-19. Lalu apa saja sih sebetulnya bentuk kampanye kesehatan di era digital ini dan apa saja kendalanya? Kita akan membahasnya bersama dengan Corporate Communications Director DNN Indonesia, Pak Arief Mujahidin, dan juga tim kantor staf Menteri Kesehatan, Dr. Nadira Nuraini Afifah. Saya ingin sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Arief dan juga Mbak Nadira. Selamat siang, Mbak Patricia. Sehat ya Pak Arief dan dokter ya? Sehat, alhamdulillah. Masih semangat ya? Terus harus semangat ya dokter ya? Harus semangat. Betul Pak. Oke, sebelum saya ke dokter Nadira, saya ingin ke Pak Arief mungkin terlebih dahulu. Ini kita ngomongin soal media digital nih Pak Arief. Sebetulnya apa sih definisi kampanye digital, khususnya kampanye kesehatan di era digital saat ini, dari perspektif Anda sebagai praktisi komunikasi nih Pak Arief? Terima kasih Mbak Patricia. Jadi digital adalah sebenarnya sesuatu yang tidak dilakukan offline. Nah, dunia kita semua tahu bahwa itu berubah dan cikal bakal digital itu sebenarnya cukup lama ya, dari tahun 60-an sudah mulai ketika Silicon Valley di Amerika berkembang, kemudian industri microchip, kemudian sampai sekarang. Nah, dulu manusia bisa berinteraksi dengan cara offline, tatap muka, kemudian berkumpul. Nah, di dunia yang mobilitasnya sangat tinggi sebelum pandemi, itu tentu saja harus ditemukan cara-cara agar kita bisa melakukan komunikasi secara masif kepada audiens yang lebih luas dalam cara-cara atau kanal-kanal yang sesuai dengan audiens kita. Dan itulah pentingnya digital itu. Sebenarnya komunikasi adalah penyampaian pesan, dari penyampai pesan kepada siapa yang mau disampaikan, dan saluran pesannya seperti apa. Itu yang sekarang berubah, dan itu yang menjadi tantangan, tapi juga tantangan yang sangat menarik di masa sekarang. Itulah yang pentingnya digital komunikasi sekarang. Oke, Pak Arief, dengan banyaknya kanal-kanal itu tadi yang Pak Arief tadi jelaskan, artinya dengan banyak sekali kanal-kanal tersebut masih lebih banyak menjaring ini untuk kampanye terkait dengan media digital ini di dunia kesehatan, itu seperti apa? Baik, Danone adalah perusahaan yang percaya bahwa kita bisa membangun kesehatan melalui makanan dan minuman. Jadi bring health through food to as many people as possible. Nah, di Danone sendiri visinya adalah bagaimana menyeimbangkan, kita punya visi One Planet, One Health. Kesehatan manusia itu sangat interconnected dengan kesehatan planet. Sehingga kita melakukan apapun untuk kesehatan manusia, jangan sampai merusak planet. Nah, di Danone sendiri, komunikasinya tentu saja banyak stakeholders ya, kepada konsumen, kepada mitra yaitu pedagang, misalnya customer, kemudian kepada partner kayak lembaga swadaya masyarakat, kemudian juga kepada regulator, khusus pemerintah, dan termasuk ke teman-teman media. Jadi ada informasi yang sifatnya direct, ada yang indirect.
Karena dulu misalnya orang nonton TV harus di layar TV, sekarang nonton berita satu bisa lewat handphone. Dulu satu handphone itu sekarang udah bisa untuk banyak hal ya, berfungsi sebagai, kalau dulu ada fax email, kemudian ada telepon, ada program-program yang sangat luar biasa. Jadi dan di Indonesia kebetulan waktu yang digunakan oleh orang Indonesia untuk menatap layar, screen time-nya itu lumayan tinggi. Jadi sekitar 4 sampai 6 jam sehari, bahkan dari sampai 8 jam. Jadi multiple screen ya, jadi termasuk screen TV. Dan itu mungkin yang yang menarik dan yang menunjukkan bahwa dunia sekarang telah berubah di segala usia. Iya, benar sekali ya Pak Arief, saya juga setuju. Kayaknya setiap hari itu kita menghabiskan paling banyak waktu menatap handphone kita ya, mencari tahu tentang segala hal itu udah dalam satu genggaman gitu ya. Jadi artinya dari Danone sendiri juga punya kampanye kesehatan itu. Tapi bentuknya seperti apa sih Pak Arief, bentuk kampanye dari Danone itu? Apakah memang benar-benar dari media sosial mungkin, atau ada platform-platform lain, seperti apa? Baik, sekarang yang kami lakukan tentu saja dari kanal media sosial yang banyak. Jadi kita bilangnya yang kita lakukan adalah ada yang melalui paid, which is advertisement di TV, kemudian yang own media yang kita punya, kemudian ada yang earn media, which is kalau kita bikin press conference segala macam atau informasi yang dibutuhkan oleh jurnalis. Satu lagi adalah bagaimana kita juga menggunakan media-media dari teman-teman kita. Dan kita ada menggunakan semua kanal dari Facebook, Instagram, kemudian Twitter, kemudian website tentu saja, dan juga YouTube. Tapi yang paling penting konten yang kita sampaikan itu harus tetap sama atau sesuai dengan yang ingin disampaikan dari masa ke masa, yaitu bring health through food to as many people as possible. Oke. Begitu Mbak Patricia. Oke, Pak Arief, kita terputus dengan Dr. Nadira. Mungkin kita berbincang dulu ya Pak Arief ya. Saya ingin menanyakan kepada Pak Arief, bagaimana sebetulnya mewujudkan masyarakat sehat tentunya di tengah pandemi ini dari pandangan Anda Pak Arief? Nah, kalau kita lihat ya, pandemi ini kan sangat luar biasa. Yang tadinya mobilitas manusia begitu aktif, traveling lewat pesawat, pariwisata, dan lain, tiba-tiba harus berhenti. Dunia harus berhenti mobilitasnya karena pandemi, berhenti dalam tanda kutip ya. Tentu saja teman-teman di media juga ada beberapa teman kayak nakes masih bekerja. Nah, pada saat berhenti ini, kita sebenarnya tidak boleh berhenti berkomunikasi. Dan komunikasi itu akhirnya bergeserlah dari komunikasi luar jaringan menjadi dalam jaringan atau daring. Dan itu ke semua seluruh masyarakat, dari mulai anak sekolah, yang bekerja, pemerintahan, dan inilah yang membutuhkan agility atau kecerdasan untuk bagaimana men-switch pesan-pesan itu ke dalam media-media yang dalam hal ini media digital. Dan ini kami lakukan tentu saja di Danone. Jadi kampanye kita rubah. Edukasi kesehatan, edukasi tentang gizi dilakukan melalui digital, dan tentu saja berbeda dari segi nature, tapi pada akhirnya manusia adaptasinya sangat tinggi, dan kami juga ikut senang bisa terlibat di dalam kampanye kesehatan ini. Oke, Pak Arief, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, sekaligus juga kita akan mencoba menghubungi kembali Dr. Nadira. Pemirsa, tetaplah bersama kami, langsung akan segera kembali usai jeda.